Direktur Kepelatihan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, BAM, Reksi Mainaki, menegaskan bahwa ia ingin melihat pasangan ganda putra terbaiknya, Aaron Chia, Soh Woyik, menjuarai Malaysia Terbuka tahun depan. Keinginan itu disampaikan Reksi Mainaki untuk membuat Aaron Soh bersiap menghadapi tantangan terberat. Pasalnya, kata Reksi, sektor ganda putra dunia saat ini berada dalam level tinggi dan ketat. Ini waktunya untuk kritis terhadap para pemain ketimbang bersikap manis terhadap mereka, kata Reksi Mainaki sebagaimana dipetik dari The Star. Jika kita melakukan ini, memanjakan pemain, bahkan ketika mereka tidak tampil baik, kita perlahan membunuh karir mereka. Pernyataan bernada tekanan ini disampaikan Reksi mengingat tahun depan adalah tahun penting karena ada Olimpiade Paris 2024. Legenda bulu tangkis Indonesia itu sadar bahwa ia diharapkan Malaysia untuk membawa pebulu tangkis negeri tersebut meraih emas Olimpiade Paris. Jika sukses, maka emas di Paris akan menjadi emas pertama dalam sejarah Malaysia di Olimpiade. Malaysia Terbuka yang bakal digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. 9 hingga 14 Januari mendatang sebagai turnamen pembuka musim akan menjadi momen yang tepat untuk melihat prospek Aaron Soh di Olimpiade Paris. Kita tidak bisa mengharapkan undian mudah karena level ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran di level tertinggi itu sama. Aaron Woyik harus menerima tantangan ini dengan meraih gelar ganda putra, Malaysia Terbuka, kata Reksi. Kita harus mengatakan kepada mereka untuk menerima tantangan menjadi pasangan yang lebih kuat di setiap turnamen. Terutama untuk sektor ganda putra. Reksi Mainaki pernah punya sejarah membawa atlet tuan rumah menjuarai Malaysia Terbuka. Dalam periode pertamanya bekerja untuk BAM, 2006 hingga 2012, Reksi membantu atlet Malaysia 3 kali menjadi juara Malaysia Terbuka. Di antaranya adalah duet legendaris Kok Kien Keat Tan Bun Heong pada 2007. Malaysia sendiri terakhir kali menempatkan pasangan ganda putranya di podium juara Malaysia Terbuka pada 2014 melalui Go Fei Shem, Lim Him Wah. Sementara Aaron Soh cukup menjanjikan dengan menjuarai Denmark Terbuka sebagai gelar terakhir pada Oktober lalu. Mereka juga merupakan peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Anthony Sinisuka Ginting menjadi pemain Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar ranking akhir tahun yang dirilis Badminton World Federation, BWF. Dalam ranking yang dikeluarkan BWF terdapat sejumlah perubahan, termasuk para jago-jago bulu tangkis Indonesia. Di sektor tunggal putra, Ginting menempati peringkat keempat atau satu posisi tepat di atas Jonathan Christie yang naik satu posisi. Menghuni ranking 4 dunia membuat Ginting menjadi wakil Indonesia dengan ranking tertinggi. Posisi 4 besar sektor tunggal putra tidak mengalami perubahan. Sementara dari posisi kelima hingga ke-10 terdapat perubahan, termasuk Jonathan yang menyalip Kunlavut Vititsarn. Gregoria Mariska Tunjung menempati peringkat ke-7 di sektor tunggal putri. Peringkat 10 besar di sektor tunggal putri tidak mengalami perubahan setelah BWF World Tour Finals 2023. Sementara di posisi 10 besar ganda putra terdapat perubahan di posisi 3 hingga 10. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto turun satu peringkat menduduki posisi ke-6. Sementara Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana naik satu peringkat dan menempati posisi ke-9. Satu-satunya wakil Indonesia di 10 besar ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, menempati posisi ke-6 atau naik satu peringkat. Sedangkan di sektor ganda campuran tidak ada pasangan Indonesia yang masuk 10 besar. Dejan Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaja merupakan pasangan Indonesia dengan posisi tertinggi dengan menghuni peringkat ke-14. Kondisi bulu tangkis Indonesia khususnya ganda putra kini nampaknya makin mengenaskan setelah Pramudia Kusumawardana cabut dari PBSI. Pramudia Kusumawardana masih menjadi perbincangan hangat usai keputusannya mundur dari PBSI dan bulu tangkis Indonesia. Hal ini diumumkan langsung oleh Pramudia saat bincang-bincang di kanal YouTube PBSI pada Senin 18 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Pramudia menyebutkan ada 4 faktor yang melandasi keputusannya mundur dari bulu tangkis tanah air. Salah satunya ialah karena alasan kesehatan mentalnya yang sedang tidak baik-baik saja, serta melanjutkan studi ke Australia.
Hal ini tentu memberikan rasa kecewa yang mendalam bagi badminton lovers Indonesia. Kepergian Pramudia Kusumawardana juga membuat badminton lovers merasa ketar-ketir tentang nasib bulu tangkis tanah air. Bagaimana tidak, kepergiannya membuat khususnya ganda putra Indonesia tentunya sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya kekuatan bulu tangkis Indonesia saat ini tengah merosot dengan sejumlah pemainnya sedang di bawah performa. Sehingga kepergian Pramudia Kusumawardana memberikan efek cukup besar bagi ganda putra Indonesia. Kepergian Pramudia Kusumawardana pun meninggalkan Yeremia Rambitan yang belum diumumkan partner anyarnya. Selain itu hingga saat ini Yeremia Rambitan masih berjuang dari traumanya pasca mengalami cedera mengerikan. Kemudian pemain ganda putra Indonesia lainnya juga belum bisa sepenuhnya diandalkan termasuk Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto selaku pasangan nomor 1 di tanah air. Fajar, Rian masih di bawah performa karena juga tengah berjuang dari cedera yang menimpa keduanya dan mempengaruhi penampilannya. Sedangkan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan juga sepenuhnya tak bisa diandalkan mengingat mereka tak lagi muda dan sulit bersaing dengan pemain yang lebih muda. Lalu Leo Roli Carnando, Daniel Martin juga inkonsisten karena Leo mengalami masalah pada penglihatannya sehingga kurang maksimal. Kemudian begitu juga dengan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri yang masih angin-anginan performanya di atas lapangan. Maka PBSI harus segera mengatasi permasalahan ini secepat mungkin apalagi padatnya kompetisi 2024 sudah di depan mata. Belum lagi persaingan untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 tak bisa disampingkan begitu saja. Hal ini pun jadi pekerjaan rumah besar untuk federasi mengatasi permasalahan yang ada, apalagi selama ini ganda putra selalu jadi tulang punggung bulu tangkis Indonesia. Tim badminton Indonesia terancam di level dunia jika melihat rekap prestasi pada 2023. Berikut rekap prestasi badminton Indonesia 2023. Rapor badminton Indonesia 2023 tak bisa dibilang cemerlang terutama di turnamen bergengsi tingkat dunia yang diselenggarakan BWF. Indonesia nirgelar di Piala Sudirman 2023 dan hanya memetik 1 perak di kejuaraan dunia 2023. Begitupun di ajang penutup agenda BWF tahun ini. Pada gelaran BWF World Tour Finals 2023, wakil Indonesia pulang tanpa gelar. Tak ada satupun atlet Indonesia yang lolos ke babak final. Ini melanjutkan tren buruk dari World Tour Finals 2022. Namun tahun lalu, ada 2 wakil yang berada di partai final meski tak keluar sebagai juara.